Kalau sudah berurusan dengan Abu Nawas, pasti akan menjadi kapok. Apalagi bila orang tersebut merupakan orang jahat dan licik. Dan begitulah yang dialami seorang penjual parfum ketika berhadapan dengan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas tengah berjalan-jalan berkeliling kampung. Tanpa sengaja, ia mendapati orang asing sedang duduk sambil menangis dengan menundukkan kepalanya. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya, memberi salam dan bertanya kepadanya, "Siapa kamu? Dan kenapa kamu menangis?" Orang asing tersebut pun menjawab, "Namaku Hasan, Tuan. Aku pendatang dari Afrika. Jadi ketika aku baru tiba di kota ini, aku memutuskan numpang nginap beberapa hari di sebuah toko parfum. Lalu pada suatu hari saat aku akan pergi sebentar untuk menyelesaikan urusanku, aku menitipkan kantong yang berisi uang dan permata kepada pemilik toko parfum itu. Namun Tuan, ketika aku kembali dan meminta barang titipanku, ia malah mencercaku dan mengatakan bahwa aku telah gila." Mendengar penuturan Hasan, Abu Nawas pun bertambah iba. "Oh begitu, jangan khawatir, aku akan menolongmu. Aku akan mengembalikan uang dan permatamu dengan mudah," ucap Abu Nawas. "Wah, benarkah Tuan? Terima kasih Tuan karena telah bersedia menolongku," balas Hasan. Kemudian Abu Nawas bertanya siapa pemilik toko parfum yang dimaksud. "Namanya Abu Jahil Tuan," jawab Hasan. "Lagi-lagi dia, selalu saja bikin masalah," batin Abu Nawas. "Baiklah, aku punya sebuah rencana, tapi aku minta kerjasamamu. Besok aku akan mendatangi toko parfum milik Abu Jahil. Dan saat aku sudah di sana, kamu segera datang untuk minta dikembalikan seluruh uang dan permatamu. Tapi ingat, kamu harus berpura-pura tidak mengenalku dan jangan mengajak bicara denganku," tutur Abu Nawas. Hasan pun setuju dan siap untuk melaksanakan perintahnya. Maka Abu Nawas pun segera menyusun siasat. Ia memecahkan kaca menjadi kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam tas yang terbuat dari kulit. Tas tersebut lalu dijahit dengan rapat-rapat supaya tidak mudah dibuka. Esok harinya, sesuai rencana, Abu Nawas mendatangi toko parfum milik Abu Jahil dengan membawa tas kulitnya. "Wahai Abu Jahil, aku mau minta tolong sama kamu," pinta Abu Nawas. "Boleh, tapi mau minta tolong apa?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, besok kan saya berencana pergi ke negeri seberang. Aku mau menitipkan tas yang berisi permata kepadamu. Sebab kalau aku simpan di rumah, takutnya ada pencuri masuk. Sedangkan rumahku sedang tidak ada orang. Apakah kau bersedia, Abu Jahil? Nanti kalau aku pulang dengan selamat, aku akan mengambilnya kembali. Tapi kalau dalam waktu seminggu aku tidak pulang, ya silahkan kau jual semua permata milikku. Dan hasil penjualannya gunakan untuk membangun masjid," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun tertarik dan timbul niat jahat di hatinya. Bukankah negeri yang akan didatangi Abu Nawas sedang terjadi peperangan? Ia tak akan mungkin bisa selamat, dan semua permatanya akan menjadi milikku, pikir Abu Jahil. "Oh tentu Abu Nawas, aku kan sahabatmu. Kau boleh minta tolong apa saja. Sekarang apa kau bawa permata-permata itu?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku bawa dalam tas ini," jawab Abu Nawas. Dan saat Abu Nawas hendak menyerahkan tasnya, datanglah Hasan ke toko Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil, kembalikan titipan saya," pinta Hasan. Abu Jahil sempat terkejut melihat kedatangan Hasan yang tiba-tiba. Kurang ajar, dia datang saat Abu Nawas akan menitipkan permata, gerutu Abu Jahil dalam hati. Apabila Abu Jahil tidak mengembalikannya, ia takut Abu Nawas tidak akan percaya kepadanya dan tidak jadi menitipkan permata-permatanya. "Lebih baik aku kembalikan uang dan permata milik Hasan supaya Abu Nawas percaya padaku. Lagian permata milik Hasan tidak sebanyak milik Abu Nawas." Abu Jahil pun mengambil titipan milik Hasan dan mengembalikannya. Setelah mendapatkan kantongnya kembali, Hasan segera berlalu meninggalkan toko Abu Jahil. "Siapa dia Abu Jahil? Sepertinya aku baru melihatnya," tanya Abu Nawas berpura-pura. "Oh, dia itu Hasan, orang asing dari Afrika.
Dia baru beberapa hari menginap di rumahku. Ia juga menitipkan uang dan permatanya kepadaku, jawab Abu Jahil. Wah, ternyata kamu amanah ya Abu Jahil. Aku jadi tambah percaya padamu untuk menitipkan semua permataku, puji Abu Nawas. Ya, aku ini kan suka menolong Abu Nawas. Meskipun orang yang aku tolong baru aku kenal beberapa hari. Apalagi sama kamu Abu Nawas. Aku kan sudah lama mengenalmu. Tentu saja aku dengan senang hati menolongmu, tutur Abu Jahil. Baiklah Abu Jahil, aku mau pergi dulu. Ini aku serahkan tasnya, kata Abu Nawas berpamitan. Abu Jahil pun menerimanya. Hati-hati di sana ya Abu Nawas, doaku selalu menyertaimu, balas Abu Jahil. Selepas kepergian Abu Nawas, Abu Jahil langsung membuka tasnya dengan merobek bagian atasnya. Betapa kecewanya Abu Jahil setelah mendapati isi tasnya hanya berupa serpihan kaca. Sialan, Abu Nawas telah menipuku, gerutu Abu Jahil. Sementara Hasan yang sudah mendapatkan barangnya kembali, menemui Abu Nawas untuk mengucapkan terima kasih sekalian berpamitan pulang ke negerinya. Tak lupa Hasan juga memberikan hadiah sebagai tanda rasa terima kasihnya kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Setiap kali ada tetangga yang mengadakan pesta, biasanya Abu Jahilah yang paling rakus. Tanpa rasa malu, ia makan semua hidangan yang ada di meja makan. Bahkan ia pernah sampai menyembunyikan makanan di dalam kantong bajunya. Perbuatan ini membuat tamu-tamu yang lain merasa risih. Tapi oleh Abu Nawas dijadikan kesempatan untuk mengerjai Abu Jahil. Dan peristiwa itu sudah sering kali terjadi. Dimanapun tempat yang mengadakan acara pesta, lalu Abu Jahil menunjukkan sifat rakusnya. Dan disitulah Abu Nawas langsung mengerjainya. Tentu saja ulah konyol Abu Nawas ini membuat para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahil yang sering menjadi bahan tertawaan menyimpan rasa dendam kepada Abu Nawas. Ia pun berniat ingin membalas perbuatannya. Hingga pada suatu ketika Tuan Hamid yang merupakan tetangga mereka hendak mengadakan pesta syukuran. Semua tetangga diundang untuk makan malam, termasuk Abu Jahil dan Abu Nawas. Ini kesempatan yang tepat untuk membalas perbuatan Abu Nawas, pikir Abu Jahil. Ketika hari sudah menunjukkan malam, Abu Jahil pun berangkat ke rumah Tuan Hamid untuk menghadiri jamuan makan malam. Sesampainya di sana, ternyata para tamu undangan sudah duduk berkumpul di depan meja yang besar. Di situ nampak juga Abu Nawas yang sedang duduk sambil ngobrol bersama tamu yang lain sembari menunggu hidangan yang akan disajikan. Abu Jahil lalu menghampiri mereka. Ia sengaja mengambil tempat duduk yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menyapanya. Wahai Abu Jahil, tumben datangnya telat. Biasanya kamu yang paling pertama, celetuk Abu Nawas menggodanya. Semua tamu yang hadir spontan tertawa mendengarnya. Namun Abu Jahil tetap tenang. Ia tak terpancing dengan ledekan Abu Nawas. Tidak berapa lama datanglah hidangan sop kambing yang sangat lezat dan menggugah selera. Setelah sop kambing tersebut diletakkan di meja makan, tibalah waktunya untuk menyantap hidangan. Abu Jahil yang biasanya paling pertama mengambil makanan, memilih untuk tetap tenang. Ia hanya memandangi para tamu yang tengah asik mengambil sop kambing. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia terlihat sangat antusias mengambil sop kambing di meja makan. Lalu ia menyantapnya dengan sangat lahap. Mungkin karena sedang lapar, Abu Nawas sampai beberapa kali menambah porsinya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, terbesit di benak Abu Jahil untuk membalaskan dendamnya. Ia pun mengejek Abu Nawas. Wah Abu Nawas, kamu seperti serigala yang kelaparan saja. Atau barangkali kamu dendam ya sama kambing itu, sampai-sampai kamu sangat bersemangat untuk menghabisi sop kambing, olok Abu Jahil. Para tamu undangan langsung tertawa mendengar ucapan Abu Jahil.
Abu Nawas yang baru tersadar kalau dirinya menjadi bahan tertawaan segera membalas ejekan Abu Jahil. "Abu Jahil, sop kambing ini lezat sekali loh. Kenapa kamu tidak memakannya? Biasanya kan kamu yang paling pertama dan yang paling banyak makannya. Atau jangan-jangan kamu dibesarkan oleh induk kambing ini ya? Dan kambing ini juga yang menyusuimu waktu kecil ya? Makanya kamu tidak tega untuk menyantap dagingnya," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan tertawa mereka lebih kencang dari sebelumnya. Sementara Abu Jahil seketika berubah memerah menahan emosi. Ia pun memilih untuk meninggalkan acara pesta yang diadakan di rumah Tuan Hamid.